Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mazda Biante 2.0 Matic tahun 2012. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu adalah tongkrongan ya, tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi pastikan bahwa tongkrongannya dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut ini adalah sambungan ya, sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan lagi itu adalah pantulan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi permukaan mobil, permukaan cat mobil ini dia memantulkan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Pastikan bahwa pantulannya dia lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, pastikan bahwa pantulannya itu tidak bergelombang. Selain itu kita perlu cek juga bagian-bagian yang lain ya, seperti kaca, terus habis itu ban, velg. Nah, ini ban juga mungkin sekitar 60-70% juga masih ada. Nah, ini kita kelilingin mobil, kita periksa, kita pastikan bahwa seluruh bagian dari mobil itu aman, bagian luar ya. Seperti itu, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke ya. Berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, dia kuncinya sudah keyless entry dan sudah auto start stop engine switch ya. Dia switch bukan button ya, jadi modelnya diputar. Nah, sekarang kita buka saja mobil. Nah, seperti itu. Nah, dan juga remote-nya ini bisa berfungsi untuk membuka sliding door di bagian yang tengah ya. Jadi kiri dan kanan ini bisa kita buka dengan menggunakan remote ya. Nah, ini yang kanan kita coba buka. Nah, sekarang yang bagian kiri juga kita coba buka nih. Nah, seperti itu. Jadi kiri dan kanan bisa dibuka dengan menggunakan remote. Sekarang kita tutup lagi. Nah, seperti itu. Sekarang satu lagi. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita periksa bagian depan dulu ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, pastikan bahwa yang pertama itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu untuk pedal, kita juga perhatikan bahwa tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di daerah kolong jok. Pastikan bahwa daerah kolong jok ini aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana duduknya, enak atau tidak, nyaman atau tidak, sesuai tidak dengan keinginan yang kita mobil yang kita inginkan ya, seperti itu. Terus habis itu berikutnya kita periksa kondisi dashboard. Pastikan bahwa kondisi dashboardnya itu masih oke. Nah, secara lengkap nanti di dalam video ini juga akan saya tunjukkan. Nah, terus habis itu kita periksa juga nah, ini plafon, kondisi plafon bagaimana. Pastikan bahwa kondisi plafon ini aman, oke. Nah, terus habis itu jok juga kita perhatikan kondisinya bagaimana. Nah, ini dia joknya sudah dilapisin dengan semi kulit ya, sudah retrim. Kalau nggak salah sudah retrim, si aslinya itu bludru atau ini kalau nggak salah ya. Mungkin bisa komen kalau misalnya saya salah, minta maaf. Nah, kondisi jok juga masih oke, masih oke ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan kondisi interior, kita cek.
aman, oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita ini apa namanya, buka kap mesin dulu. Buka kap mesin, kita periksa di bagian atas, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Terus habis itu kita ngolong juga ke bagian bawah, pastikan bahwa di bagian bawah itu aman, tidak ada rembesan oli di kaki-kaki, serta tidak ada kropos di bagian bawah. Nah, berikutnya kita cek juga level oli, kondisi oli, terus habis itu radiator coolant, kondisi dan levelnya. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, baru berikutnya kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, ini karena keyless switch ya. Oke, jadi kita taruh aja nih di sini atau dikantongin juga bisa, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita, nah ini dia modelnya model puter nih. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau di dinamo starternya yang sudah bermasalah ya, sudah perlu diservis. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan pertama kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu dari duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah pecah atau sudah keras, perlu diganti, atau bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Nah, sekarang kita periksa nih kilometer ya. Nah, Mazda Biante ini kilometernya di 120.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia juga record Mazda ya. Jadi ganti oli berikutnya ada nih di bulan di kilometer 129 ya berikutnya ya. Oke. Nah, terus habis itu masih dilengkapin juga ini. Jadi dia buku servis hilang, tapi beberapa bon serta dia nama gantungannya masih disimpan. Terus habis itu juga buku manualnya juga masih ada. Oke. Nah, dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik mobil, serta servis rekodnya itu sesuai. Jangan sampai mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Kalau sudah di reset atau diturunkan, kita akan susah untuk memprediksi servis berikutnya. Oke, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Nah, kita ke bagian sini dulu deh. Nah, ini ada tombol buat ini nih, mati nyalakan ini pintu ya. Pintu sliding. Nah, di sini dia juga pintu sliding juga bisa dibuka nih. Bisa dibuka dari tombol yang ada di dashboard. Nah, ini juga masih berfungsi normal ya. Sekarang kita tutup lagi nih. Udah dibuka, coba kita tutup sekarang. Nah, masih normal. Sekarang ini yang bagian sini kita tutup lagi. Nah, jadi masih normal. Elektrik sliding door, electric sliding door. Nah, terus di sini ada tempat-tempat koin. Terus habis itu di bagian bawah, nah ini buat buka kap mesin. Nah, di sini buat buka tangki bensin, cuma saya nggak buka karena kita mau buka pintu belakang nanti. Oke. Terus habis itu sebelumnya kita periksa juga di sini nih. Nah, door trim juga sebelum kita ke depan nih. Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu di sini ada pengaturan, di spionnya sudah elektrik dan sudah retract ya. Oke. Nah, di sini buat pengaturan keempat power window di 4 pintunya. Nah, di sini buat lock unlock power window. Sekarang kita buka saja jendelanya. Oke. Nah, oh iya lupa lagi. Nah, saya lupa. Sebelum kita ke depan, nah sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu karena apa? Karena apabila pintu sealernya sudah rusak atau cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa mesin. Nah, ini dia bagian tengah ya. Bagian tengah kita dorong ke kanan ya. Oke. Ya. Oke, Mazda Biante ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan ritme dari suara mesinnya ya. Jadi ini dia rapi juga mesinnya ya, ada tutup di atas. Nah, kita pastikan bahwa ritme suaranya itu dia konstan, beraturan, terus getarannya juga masih halus. Nah, untuk memeriksa
mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di sini nih. Nah, ini di kap mesin juga ada sealer. Pastikan bahwa sealernya itu aman, tidak ada reparasi. Bagian dalam kap mesin juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi. Nah, sini sudah dilengkapi dengan peredam panas ya bagian mesin. Nah, terus apron mungkin ketutup nih ya, besi yang memanjang, tapi bagian-bagian sini juga bisa kita lihat. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya di bagian samping-samping. Nah, seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa di komponen-komponen metal ya yang kelihatan. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, oke. Sekarang kita tutup kap. Nah, oke. Kap mesinnya ya. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga, MPV keluarga dengan kapasitas ini bisa 8 penumpang ya, karena bangku tengahnya bisa digeser ke tengah sehingga bisa 3 orang juga di penumpang baris keduanya. Nah, yang modelnya juga masih futuristik ya, untuk tahun 2012, sudah umur 11 tahun. Terus habis itu juga ya Mazda juga sebenarnya tidak terlalu, perawatannya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu rumit. Terus Mazda juga salah satu mobil yang handlingnya enak, fun to drive-nya dapat, mobil keluarga juga dapat. Terus mungkin itu Mazda juga dealernya juga ada di mana-mana juga ya. Oke, terus habis itu hampir semua bengkel juga bisa menanganin Mazda Biante ini, mungkin menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa nih. Kita coba periksa bagaimana posisi duduk di bagian tengah serta bagian belakang ya. Oke, nah ini dia. Sekarang salah satunya lagi nih, kita bisa dengan kita tarik ya. Kita tarik bagian handle pintu. Nah, sekarang saya masuk ke dalam nih. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom sekitar berapa jari nih? 9 atau 10 jari. Nah, jok ini juga bisa dimundurkan seperti itu. Nah, terus kita ke bagian belakang dulu nih. Bagian belakang saya bisa nggak nyempil ya? Ini karena dia bisa digeser ke kiri dan kanan. Oh, masih bisa saya nyempil. Nah, oke. Nah, di bagian belakang ini, masih oke juga di bagian belakang. Headroom masih ini, cuman legroom sih masih ada nih sekitar 4 jari ya. Oke. Nah, di bagian belakang sendiri ini bangkunya dia pelipatan. Dia sebenarnya didorong ya, bukan dilipat, dia didorong ke depan. Didorong ke depan secara keseluruhan, ini didorongnya 100%. Nah, cuman untuk senderannya ini dia bisa masih bisa reclining ya. Reclining 60%, 40%. Ada 3 senderan kepala, cuman yang satu ini saya lagi pesen karena hilang, nggak tahu pemilik sebelumnya kemana disimpannya. Oke. Nah, terus seat belt di sini ada 3 titik buat 3 orang nih. Jadi ini 3 titik nih, 3 titik buat 3 orang. Nah, di bagian sini ada ini handle tangan yang modelnya retract. Terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi AC, ada 2. Terus habis itu di sini ada lampu baca seperti itu. Nah, di bagian belakang ada sini aja nih 2 cup holder nih, 2 cup holder. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian sini nih. Kita ke bagian geser dulu. Aduh. Nah, oke, bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini dia bisa 3 penumpang. Nah, ini sebenarnya captain seat tapi tanggung sih ya. Jadi sebenarnya ini bangku 3 orang yang bisa dipisah. Nah, bisa digeser ke kiri ke kanan, dia jadi 1 lagi, bisa 3 penumpang, 3 senderan kepala terpisah. Seat belt juga 3 titik ya, 3 titik di masing-masing penumpang. Jadi untuk safety seat beltnya ini di Mazda Biante ini mantap ya, semua penumpang dapat 3 titik seat beltnya. Nah, terus di sini ada senderan tangan ya, senderan tangan kiri dan kanan. Nah, itu terus habis itu ada ini handle tangan modelnya retract, ada gantungan buat gantungan baju. Nah, di sini kisi-kisi AC. Nah, ini ada, kita coba nyalain dulu nih. Nah, ini ada arah semburannya juga nih, bisa ke atas doang atau di kaki. Nih ke kaki. Ada 2 nih.
Nah seperti itu. Nah AC juga kita cek masih dingin. Ini handle tangan modelnya retract. Nah terus di bagian sini ada cup holder. Cup holder sama ada tempat penyimpanan tertutup. Terbuka, sama seperti yang di sisi pintu sini, cuman pintu sini kebuka ya. Nah di sini ada kantong penyimpanan, terus habis itu ada buat ini gantungan barang maksimal 4 kilo. Oke, lampu baca juga ada di baris ke dua ya. Oke, nah sudah, mungkin itu saja bagian tengah dan belakang. Nah ini sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sini ada sealer pintu juga, sama bagian pintu pastikan bahwa aman, tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Oke, sini juga kita periksa. Oke, sekarang kita tutup pintu. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian pengisian bensin ada di sebelah kanan ya, kanan. Nah bagian belakang juga ini unik mobilnya, jadi dia lampunya bulat-bulatan, lambang Mazda. Nah di sini ada kayak semacam garnish ya, garnish. Nah dia sudah dilengkapi dengan defogger, spoiler tidak ada, wiper belakang ada satu, terus ini besar, ini mata kucingnya modelnya panjang. Nah untuk buka pintunya ini di sini ada tuasnya tuas mekanis. Kita buka saja pintu bagasi. Nah pintu bagasi lebar, kita periksa sealer di pintu bagasi, pastikan bahwa sealernya itu aman, tidak ada perbaikan, serta bagian tulang-tulang dari pintu juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya aman. Nah untuk bagasinya sendiri ini dia apabila jok baris ketiganya tidak didorong ke depan, space-nya masih lumayan oke, besar. Nah, di bagian sini ada lampu juga buat bagasi. Nah terus di bagian bawah ini ada ban cadangan, ukurannya temporary ya, temporary seperti itu. Oke, nah di bagian sini juga bisa kita periksa nih. Nah ini nih, nah kalau ada karat atau ada bekas reparasi nih bagian-bagian belakang nih sini, nah berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena tabrakan belakang atau banjir seperti itu. Sekarang kita tutup. Nah oke, sudah ditutup. Kondisi ban ini masih ada ya, 70% kayaknya masih ada. Oke, nah ini pintu sliding kita buka juga. Nah ini oke. Nah tampilannya sini juga sealer nih kita periksa juga nih. Nah di bagian-bagian atas, terus habis itu jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan, memastikan bahwa mobil aman, tidak bekas nabrak. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian sini. Nah door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Nah terus ini tampilan bagian depan dashboard. Sekarang kita masuk ke dalam aja ya, kita masuk saja ke dalam, kita periksa. Nah di bagian sini setir ini sudah jahitan ya, jahitan kondisi juga masih oke. Nah di sini ada airbag juga ada. Nah di sini ada pencetan-pencetan untuk tombol audio. Nah di bagian sini cluster speedometer ya, dia agak ke tengah, di tengah ya seperti itu. Jadi cukup futuristik dashboardnya. Di bagian sini ada pengaturannya. Nah di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah ini audio, dia ada kamera mundurnya juga sudah dilengkapin. Ini kisi-kisi AC di sini. Di bagian bawah ada pengaturan buat AC ya. Jadi ini on off AC segala macam nih, kecepatan AC nih buat mati nyala, ini buat auto. Nah dia udah auto climate control ya, dan sudah digital juga. Ini karena dia ini di sini nih ininya, indikator AC. Nah seperti itu. Nah dia matic ada, sportnya juga ada, dan low-nya juga ada ya. Oke. Nah terus ini di sini belum nih. Ini buat pengaturan ini lampu ya, lampu sen, lampu dim. Nah di sini buat pengaturan wiper depan belakang. Nah terus di sini juga ada handrest senderan tangan ya di bagian sini. Nah di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada power outlet. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Nah bagian atas ini dia model retract, handle tangan. Nah untuk sun visor dia ada cermin dan ada tutupnya juga.
Nah, ini lampu baca di bagian sini. Nah, di bagian sini ada spion tengah yang bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, di bagian sini ada sun visor, sudah ada cermin, ada tutup tapi tidak ada lampu. Oke, di sini ada cup holder juga, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, di bagian tengah kosong. Jadi kalau anak juga bisa lewat di sini ya. Oke, orang dewasa juga bisa sih. Nah, oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami ya, Zal Motor, yaitu Mazda Biante 2.0 Matic tahun 2012. Apabila berminat silahkan hubungi nomor yang apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Jadi alamat, nomor telepon, terus harga, deskripsi mobil, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah ya. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, masih halus atau tidak, perpindahannya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utamanya di sini. Jadi tinggal lurus. Kalau ke Zal Motor mudah, lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, di hook nih Zal Motor, kelihatan ya, pas di hook seperti itu. Oke, nah, oke. Sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Oke, sekian. Di akhir video saya akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil Mazda yang lainnya, serta ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Follow juga di sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Oke, silakan komentarnya dan share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.